Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Susanti Amalia. Masih pada pembahasan soal PPG Bahasa Inggris. Di sini saya melanjutkan kisi-kisi nomor 11 sampai 20, yaitu tentang sikap tegas, sikap disiplin, sikap penuh panggilan jiwa, sikap samapta, sikap kesepenuhhatian, dan sikap kemurah hatian. Nah, tapi teman-teman di sini ingat ya bahwa video yang saya jelaskan di sini adalah English version. Jadi soal-soalnya dalam bahasa Inggris. Namun saya belum tahu jika nanti pretestnya apakah dalam bahasa Inggris atau tidak. Tapi tidak ada salahnya kita persiapan ya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah subscribe, like, dan juga komen, lalu share ke teman-teman lainnya. Nah, pada yang belum subscribe, jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya, dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke teman-teman, tanpa banyak waktu lagi kita mulai saja. Oke, indikator nomor 11 yaitu mengatakan benar atau salah sesuai dengan yang sebenarnya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Untuk soalnya, while playing in the schoolyard, Aldo pushed Rudy, causing Rudy to get hurt and cried. The action that should be taken by teacher is di sini. Nah, untuk jika nanti soalnya berbahasa Inggris, teman-teman harus benar-benar memahami dulu apa pertanyaannya supaya tidak terlalu memakan waktu untuk menjawabnya. Bisa teman-teman, tipsnya adalah dengan cara membaca pelan ya. Jadi membaca pelan dulu, lalu dipahami dulu soalnya. Oke, di sini while playing in the schoolyard, jadi ketika sedang bermain gitu di halaman sekolah, si Aldo ini mendorong Rudy. Nah, sehingga menyebabkan Rudy itu sakit, maksudnya terluka dan menangis. Nah, sebagai seorang guru harusnya kita menghadapi situasi itu tuh seperti apa? Apakah A. Punish Aldo, B. Scolding Aldo, C. Giving advice to Aldo that what he did was wrong, D. Blaming Rudy because he played with Aldo, atau E. Punishing Rudy and Aldo. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang guru yang harus dalam menghadapi situasi ini ya? Yang paling benar adalah giving advice ya. Jadi kita sebagai guru itu ketika ada anak yang sedang bermain lalu ada salah satu yang terluka, nah kita harus memberikan pengertian nih kepada si Aldo bahwa apa yang dia lakukan itu salah, sehingga dia tuh harus meminta maaf kepada Rudy. Seperti itu ya teman-teman. Next, indikator nomor 12. Menampilkan perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Di sini pertanyaannya adalah, Budi is a shy child who has a hard time getting along with his peers. He sits in the class during break time and refuses to play. The teacher should take the following steps to improve Budi's behavior, which is, nah di sini pertanyaannya adalah si Budi ini tuh malu anaknya, malu gitu ya. Jadi dia tuh nggak bisa getting along bersama teman-temannya. Nah, dia tuh duduk di kelas aja ketika istirahat, during break time ya, ketika waktu istirahat, dan nggak mau bermain dengan teman-temannya. Nah, bagaimana kita seorang guru harus bisa membantu si Rudy ini agar tidak menyendiri gitu ya. Nah, yang mana nih pilihan jawabannya yang benar? Apakah A. Providing guidance and inviting Budi to play with his friends? Bisa ya. B. Allowing Budi to remain silent in the class. Jadi udah biarin aja lah si Budi diam di kelas gitu. Atau C. Scolding Budi for being quiet in class during break time. Jadi membentak gitu, memarah-marahi, diomelin gitu si Budinya. Atau D. Returning Budi to his parents, dikembalikan kepada orang tuanya. Atau forcing Budi to play with his friends, atau memaksa dia untuk bermain dengan temannya. Oke, yang paling benar adalah yang E ya. Jadi sebagai seorang guru kita harus membimbingnya dan mengajak Budi itu untuk bermain dengan teman. Berbeda dengan option yang ya. Kalau yang itu dipaksa gitu, jadi Budi kamu harus bermain. Kalau yang ini kita bimbing, yuk mari
bermain dengan teman, misalkan seperti itu. Nah, itu steps yang paling benar untuk mengubah kebiasaan si Budi ini. Next ke indikator nomor 13, memberikan penghargaan atau penghukuman kepada peserta didik sesuai tata tertib sekolah dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, di sini tuh ada beberapa cara mungkin ya, yang mana yang paling benar. Oke, kita baca dulu nih. Untuk cara yang pertama, buying new clothes and bags. Oke, jadi membeli baju baru dan tas-tas baru. Giving a big round of applause. Giving compliment for his achievements. Giving gifts of luxury goods. Oke, example of good forms of giving rewards to students are shown by the number. Di sini mana yang paling benar ketika seorang guru itu memberikan reward atau hadiah kepada siswa? Yang mana nih? Apakah beliin baju? Yang paling benar adalah yang 2 dan 3 ya. Jadi ketika kita memberikan reward kepada siswa itu tidak harus dalam berbentuk benda, tapi dengan big round applause, tepuk tangan, dan memberikan compliment atau pujian terhadap pencapaian yang dia dapatkan. Oke, jadi pilihan yang benar adalah D ya, 2 and 3. Next, indikator selanjutnya, menampilkan sikap senang dan nyaman dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Di sini pertanyaannya adalah, a successful learning process is one that leaves a positive impact on students. Therefore, in this situation, the teacher must be able to offer students with a sense of comfort during the learning process. The teacher's activity listed below may make students feel uneasy while studying, which is, nah di sini pertanyaannya adalah, nah dalam sebuah learning process yang sukses itu yang harus memberikan positive impact kepada studentnya. Nah, pada situasi yang seperti ini, seorang guru itu harus bisa menawarkan atau memberikan students itu kenyamanan selama pembelajaran. Nah, di sini tuh mana yang membuat si siswa itu uneasy atau nggak senang gitu ya ketika sedang belajar. Yang mana nih? Apakah A, carrying out learning while playing, B, scolding the students, C, providing guidance to slow learning students, D, stretching body in the middle of the lesson, E, providing positive support when students have difficulties. Nah, yang mana nih yang bisa membuat si siswa itu feel uneasy gitu, jadi nggak enak gitu ketika sedang belajar? Yang benar adalah yang B ya. Ya, kita nggak boleh sebagai seorang guru itu membentak-bentak atau mengomel-ngomel kepada siswa. Jadi scolding itu nggak boleh dilakukan oleh seorang teacher. Next, indikator nomor 15, menunjukkan sikap kesiapsiagaan dalam proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pertanyaannya adalah, when it comes to teaching, the teacher must be properly prepared. For example, in the event of the COVID-19 pandemic, which startled everyone, teachers must be prepared to deal with it in a variety of ways so that the learning process can continue to run smoothly and learning objectives may be met. As a result, it is critical for the teacher to have, nah di sini pertanyaannya sangat panjang dan pilihannya pendek-pendek ya. Oke, di sini kita harus pahami dulu nih, di sini tuh ceritanya tuh tentang apa atau apa sih maksud pertanyaannya. When it comes to teaching, jadi ketika dalam pembelajaran si guru itu harus properly prepared. Jadi persiapannya itu harus benar ya. Karena di event of COVID ini yang sangat mengejutkan setiap orang, itu si guru itu harus prepared. Ada dua kata nih, prepared dan prepared. Nah, di sini berarti itu sangat penting, critical, sangat penting for the teacher to have apakah disiplin, authoritativeness, preparedness, atau assertiveness, atau nationalism.
Ya, yang benar di sini sebenarnya udah ada kata kuncinya, prepared. Berarti yang benar adalah preparedness ya. Kalau authoritiveness itu kewibawaan, kalau assertiveness itu adalah apa ya? Assertiveness itu adalah ketegasan ya. Jadi yang benar adalah preparedness. Oke. Next to 16. Menampilkan tanggapan sebagaimana yang dihayati peserta didik dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada peserta didik. Mungkin ini tuh ya, mungkin ada yang bisa cek aja nanti teman-teman di kisi-kisinya. Oke, untuk pertanyaannya, in responding to question from students, the thing that need to be considered are except. Nah, di sini tuh ada kecuali ya. Nah, dalam misalkan kita merespon atau memberikan tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan siswa yang harus kita considered atau yang harus kita pertimbangkan gitu, apa? Giving an example that is close to the student's environment, atau B, providing explanation in a simple and easy to understand language, atau C, using tools that can support the teacher explanation, atau D, explaining carefully and patiently, atau E, providing explanation assisted with abstract example. Di sini yang dicari adalah kecuali. Nah, pertanyaannya itu tentang bagaimana kita sebagai seorang guru merespon pertanyaan ya dari siswa. Nah, di sini apakah memberikan contoh yang dekat dengan lingkungannya supaya mereka bisa memahaminya, bisa ya, atau misalkan memberikan penjelasan yang simple, yang yang sedikit dan mudah untuk dipahami, boleh. Apakah menggunakan alat yang bisa mendukung penjelasan dari teacher, boleh. Atau misalkan menjelaskan dengan sangat hati-hati dan penuh kesabaran, itu boleh. Nah, berarti kecualian yang ini nih, karena di sini ada abstrak ya. Kalau abstrak itu berarti belum jelas. Nah, si anak bakal bingung kalau misalkan kita memberikan contoh yang abstrak. Yang E adalah yang kecuali di sini. Oke. Next. Indikator nomor 17, merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Untuk soalnya yaitu, given the numerous restriction encountered during the COVID-19 pandemic, one of the efforts that the teachers may do to carry out the learning process in order to fulfill learning objectives ideally is. Nah, pertanyaannya adalah di sini tuh restriction, beberapa pembatasan yang selama COVID ini ya. Nah, itu membuat si guru itu harus bisa menghasilkan atau harus bisa mengubah suatu learning process. Jadi ketika kita banyak larangan, misalkan sekarang 50% datangnya anaknya gitu, dan juga waktunya juga dikurangi. Nah, bagaimana seorang guru itu bisa memberikan pembelajaran tapi tetap tujuan pembelajarannya itu terpenuhi. Nah, di sini cara yang paling benar atau cara yang paling efektif yang bisa dilakukan guru tuh yang mana? Apakah giving assignment to be done at home for each students, memberikan tugas di rumah kepada setiap siswa, explaining material through online meeting lectures, inviting students to study at school. Ini nggak bisa ya karena kita pandemik, jadi nggak semuanya harus bisa kita invite gitu. Collaborating on playing, learning, and discussing online. Yang benar adalah yang D ya. Oke. Kenapa? Karena sebenarnya meskipun pada kenyataannya sebagai seorang guru biasanya memberikan assignment kepada student yang ada di rumah, dan itu tidak efektif ya, dan itu tidak membuat si anak itu lebih paham gitu. Yang benar adalah collaborating on playing, learning, and discussing secara online. Nah, banyak banyak media-media online yang kita bisa gunakan untuk pembelajaran online. Jadi ada
kuis yang bisa lebih bagus gitu tampilannya, tidak hanya berupa tulisan-tulisan saja. Nah, ini merupakan effort dari guru ya, harus bisa aware terhadap perkembangan zaman dan bagaimana menggunakan media untuk pembelajaran. Oke, next number 18. Menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pertanyaannya adalah, when it comes to learning, it appears that a student is having trouble comprehending the information. As a result, when faced with these issues, a teacher's approach should be. Nah, ini tuh yang pertanyaannya adalah, pada pembelajaran si siswa itu mempunyai masalah atau masalah dalam memahami informasi. Nah, sehingga seorang guru itu harus bagaimana untuk menghadapi siswa yang seperti ini. Mungkin telat gitu, jadi tidak bisa dengan cepat, bukan fast learners ya. Nah, bagaimana seorang guru itu harus bisa menghadapi siswa yang seperti ini? Apakah directing and guiding him patiently through a personal approach, atau B, giving the child a gift to motivate, atau C, giving the child a punishment for deterrent effect, atau D, continuing learning the next material, atau E, letting the child try on his own. Oke, yang benar adalah yang ya. Nah, sebagai seorang guru, ketika banyak siswa yang belum paham terhadap materi yang diberikan, kita harus mengarahkannya dan membimbing mereka dengan sabar. Nah, through personal approach. Jadi, kalau misalkan masih 1-2, kita bisa dengan personal approach, bagaimana mengguide mereka gitu ya. Nah, pemberian hadiah itu bukan salah satu cara agar mereka itu bisa gampang memahami materi, enggak, apalagi sampai di-punish ya, sampai dihukum. Kalau misalkan kita continuing, tetap mereka itu akan ketinggalan, apalagi mereka tuh harus coba try on his own gitu. Dibimbing aja mereka belum paham, apalagi suruh mencoba sendiri. Nah, yang paling benar adalah kita harus directing and guiding. Oke, next. Indikator 19, mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Oke, soalnya adalah, when carrying out the learning process, it appears that a student still feels lazy and not enthusiastic to follow the learning process. In response to this, the actions that a teacher can take are. Nah, di sini di learning process, nah si siswa ini lazy, malas, dan nggak tertarik gitu ya untuk mengikuti pembelajaran. Nah, bagaimana seorang guru itu menghadapi siswa yang seperti ini? Apakah A, applying varied learning with the help of interactive learning methods and media, atau B, giving punishment as a deterrent effect, atau C, asking the student to read the material given, atau D, inviting the students to role play to increase self-confidence, atau E, familiarizing the student to be confident to appear in front. Oke, yang benar tuh yang mana? Ketika ada siswa tuh yang lazy ya, kata kuncinya tuh mereka tuh lazy dan nggak tertarik gitu untuk mengikuti pembelajaran. Ya sebagai seorang guru, caranya adalah kita harus menggunakan media interaktif supaya siswa dan guru itu punya interaksi, dan sehingga mereka itu tidak punya waktu untuk bermalas-malasan. Nah, seperti itu ya. Nah, jangan punish atau diberikan hukuman. Nah, itu di trend effect itu efek jerak ya. Jadi anak itu bahkan kalau misalkan udah malas mempelajari pembelajaran kita, lalu kita hukum, besoknya nggak bakal mau lagi belajar bersama kita. Nah, itu nggak boleh ya. Oke, nah next number 20. Mendemonstrasikan sikap tanggung jawab pribadi terhadap situasi yang membutuhkan bantuan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Oke, pertanyaannya adalah, as a teacher, we must be able to show students how to be responsible for their tasks and responsibilities at home.
at school and in the community. The best approach for teachers to provide an example of a responsible attitude is for them to. Nah, di sini tuh pertanyaannya adalah tentang sebagai seorang guru kita harus menunjukkan atau mengajak siswa itu supaya mereka itu bisa bertanggung jawab terhadap task yang diberikan ya. Jadi ketika kita ngasih PR, siswa itu harus punya nih rasa tanggung jawab untuk mengerjakannya. Nah, bagaimana pendekatan yang baik dari seorang guru itu untuk memberikan contoh dalam rasa tanggung jawab itu? Apakah provide evaluation result or feedback in a timely manners, atau invite students to role play, atau invite students to go on an exertion, atau give students pocket money, atau invite students to save money. Oke, yang benar adalah yang A. Kenapa? Jadi sebagai seorang guru kita akan memberikan tugas misalkan untuk dikerjakan siswa di rumah. Nah, tugas dari mereka itu kita harus nilai dan diberikan lagi nih kepada mereka hasilnya. Jadi evaluation resultnya itu mereka tahu gitu secara transparan dan diberikan feedback. Oh, berarti apa yang dia lakukan atau dia kerjakan itu dinilai oleh gurunya, sehingga dia itu merasa bertanggung jawab untuk mengerjakan setiap tugas yang guru berikan. Oke teman-teman, 20 soal sudah saya berikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini membantu teman-teman untuk mempersiapkan pretest PPG 2022 dan semoga semuanya bisa melaksanakan tes dengan lancar dengan hasil yang maksimal. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.